Hai guys, bulan baru berarti monthly close yang baru. Kita akan lihat analisa daripada pergerakan harga ini dan ada juga pernyataan yang diberikan oleh CZ Binance soal artikel yang ditulis oleh Forbes. Kita akan lihat isinya dan ada juga analisa on-chain apa yang dilakukan oleh miner sekarang. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Monthly close daripada Bitcoin ini membentuk yang namanya pola candle Doji Star. Doji Star ini adalah pola yang sebenarnya biasa adalah pola candlestick reversal, jadi mengindikasikan adanya perlemahan daripada kenaikan yang sudah dialami sejak bulan Januari. Ada wick ke atas, ada wick ke bawah, jadi dia sideways saja selama bulan Februari ini ya teman-teman. Dan bulan ini dimulai dengan sedikit kenaikan. Kalau menurut saya masih ada kemungkinan untuk turun bagi Bitcoin, melihat ini adalah daerah resistance yang cukup penting dan banyak sekali garis-garis yang berkonfluence di sana. Jadi wajar saja kalau misalnya akan ada koreksi ketika Bitcoin gagal untuk bertahan di atas atau menembus garis-garis yang penting tersebut. Tapi apakah akan membuat yang low yang lebih baru lagi di bawah 15.500 itu kita tidak tahu teman-teman. Tapi di daerah sini itu banyak garis resistance tersebut. Salah satunya adalah 50 month moving average dan di weekly-nya itu ada 3 garis penting, yaitu 50 weekly moving average warna kuning ini, 200 weekly moving average warna biru ini, dan juga 50 weekly exponential moving average EMA yang warna hijau ini. Pas sekali berada di daerah 25 ribuan dengan batas atasnya itu paling atas adalah 200 weekly moving average-nya warna biru ini. Ini merupakan daerah yang sangat ramai sekali dengan resistance, ada setidaknya 4 ya teman-teman bersama dengan 50 monthly moving average ini. Jadi makanya kenapa koreksi itu wajar untuk terjadi dan biasanya juga bulan Maret adalah bulan yang lebih bearish dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi untuk di bulan Maret, tetapi di bulan Maret juga menyediakan peluang bagi kita untuk membelinya karena kemungkinan bisa bottom di bulan Maret ya teman-teman. Untuk di time frame 4 jamnya, time frame yang lebih kecil ini kelihatannya Bitcoin melakukan bounce daripada garis support warna biru ini yang ada di sini, yaitu batas bawah daripada rising wedge. Lumayan cukup besar bounce-nya daripada candle 4 jam ini ya teman-teman. Dari 23.000 itu naik sampai ke 23.400. Dari indikator sebenarnya masih bearish, RSI di bawah 50, kemudian money flow itu merah, dan kalau misalnya bisa bertahan dengan kondisi seperti ini akan muncul green dot di 4 jam ke depan. Tapi posisi terakhir adalah ada red dot bentuk di sini. Selama bertahan di atas 23.000 yaitu di atas garis ini, maka dia bisa bullish, dan kalau misalnya dia bisa tembus daripada neckline ini yang menjadi resistance berikutnya, itu dia bisa ke daerah 24.600 24.800-an. Kita akan pantau terus pergerakan harga selanjutnya. Untuk situasi altcoin sendiri, kita lihat kalau rata-rata itu mengalami penurunan ya teman-teman. Paling hanya ada beberapa koin yang naik lumayan, yaitu IMX ini layer 2, Ethereum, Stacks ini layer 2, Bitcoin, ada Frax, Share juga ini pembuat stablecoin yang mungkin bisa sukses stablecoinnya, dan ini adalah koin AI sendiri, Agix, MakerDAO, ini adalah DeFi yang sudah cukup lama bertahan. Kita akan lihat apa yang menjadi pernyataan daripada CZ Binance soal FUD yang ditulis oleh Forbes kemarin. Dia enggan untuk menghabiskan waktu soal FUD lagi. Nomor 4, Forbes menulis artikel FUD lagi dengan banyak sekali hal-hal yang menuduh, dengan spin-spin yang negatif untuk dengan sengaja memutarbalikkan fakta. Mereka merefer kepada transaksi di blockchain yang lama yang kliennya itu sudah lakukan. Mereka memanggil Tron, Amber Group, Alameda Research. Mereka tampaknya tidak mengerti bagaimana caranya exchange itu bekerja. Pengguna-pengguna di exchange itu bebas untuk menarik asetnya kapanpun saja. Jadi teman-teman bisa tarik tengah malam, mau dini hari, sore, itu bisa ya, karena kripto itu 24 jam, blockchainnya itu terus bekerja. Di sini ditulis withdrawalnya itu diubah menjadi menerima ratusan juta dolar dari jaminan yang digantikan. Pengguna-pengguna kita juga harus melakukan deposit dulu ke Binance agar bisa withdraw ya. Jadi kalau teman-teman kan harus ada deposit dulu, masukin ke situ baru bisa withdraw. Di mana hal ini itu sangat mudah di-track di dalam blockchain. Artikel ini dengan nyamannya tidak mengikutsertakan transaksi deposit tersebut. Artikel ini berusaha untuk mengkategorisasikan Binance dan FTX bersama. Jadi sengaja menyebar FUD semacam
ini, di mana faktanya itu tidak terlalu kuat ya teman-teman. Bersamaan dengan pilihan daripada judul artikel tersebut ya, kita ini berbeda. Saya setuju akan hal ini. Binance berbeda dengan FTX ya. Binance profesional, FTX ini memang dari awalnya sudah mau men-scam orang-orang. Binance juga sudah bertahan cukup lama dengan orang-orang pengguna-penggunanya itu secara aman bisa menarik miliaran dolar di bulan Desember. Itu merupakan bank run yang terbesar di dalam kripto, tetapi tidak ada yang pernah ngomongin soal itu karena mereka ya lagi mau nyebarin FUD soal Binance. Mereka mau menyerang Binance. Dia lagi hangout dengan teman-teman kripto yang visit ke Dubai setiap hari di minggu-minggu tersebut. Di sini kita mengimplementasikan proof of reserve menggunakan zero knowledge yang disarankan oleh Vitalik sendiri, memproteksi keamanan daripada pengguna-pengguna kita dan privasi. Binance ada pegang uang-uang kita 1:1 dan etnis Tionghoa dia juga dibawa lagi, padahal dia sendiri itu adalah kebangsaan Kanada ya teman-teman. Jadi dia bukan orang China, dia cuma rasnya saja, tapi ini ya semacam penyerangan kepada dia. Dia sangat kecewa sekali. Forbes terus-menerus menulis artikel yang tidak berdasar ini, bisa kehilangan kredibilitas mereka. Kalau misalnya ini kita lihat polling yang dilakukan di sini, apakah Binance ini adalah perusahaan yang gelap atau pemerintah negara ini yang bermain kotor, lebih condong ke bahwa pemerintahan itu yang kotor ya teman-teman. Dan kata CZ Binance juga ini merupakan polling yang cukup menarik. Jadi saya juga agak tidak terlalu yakin soal artikel yang ditulis oleh Forbes kemarin. Tidak lengkap juga datanya. Mereka hanya menunjukkan dari transaksi dari tanggal ini sampai tanggal ini dengan fakta-fakta yang mereka umbarkan itu juga tidak terlalu jelas artikelnya. Makanya kemarin juga saya sedikit curiga soal hal itu. Apa dampaknya kepada harga token BNB? Untuk token BNB tidak terlalu banyak perubahan, hanya mengikuti pergerakan harga Bitcoin saja menurut saya. Masih berada di bawah daily moving average 50, di bawah garis kuning. Di pola triangle ini, tergantung mana dia arahnya, apakah breakout ke atas atau ke bawah, akan terjadi dalam beberapa hari ini. RSI di bawah 50, money flow hijau, dan ada potensi untuk ada green dot terjadi, tetapi terakhir kali ini ada red dot di sini. Jadi masih sideways di sini saja, belum ada arah yang jelas. Dan terakhir adalah analisa on-chain, apa yang dilakukan oleh miner sekarang. Miner-miner Bitcoin mulai mengurangi jumlah cadangan Bitcoin mereka di wallet mereka. Dan ini bisa kelihatan berkorelasi dengan harga yang ke bawah, teman-teman. Karena mereka menciptakan selling pressure. Ini juga kelihatan kalau mereka mengirimkan sekitar 400 Bitcoin ke exchange. Jadi di sini itu ada grafik yang menunjukkan miner itu mengirimkan 400 Bitcoin ke exchange yang ada di sini bersamaan dengan penurunan harga yang terjadi tersebut. Sentimen yang sekarang terjadi adalah apa? Bullish 1 vote, bearish 4 vote ya. Jadi untuk jangka pendek sebenarnya ada potensi koreksi itu untuk terjadi, tetapi jadikan itu sebagai peluang bagi kita untuk membeli Bitcoin di harga yang murah. Kalau teman-teman belajar soal fundamental Bitcoin, maka Bitcoin lebih murah, maka itu akan menjadi peluang yang lebih besar lagi buat kita. Dan teman-teman juga bisa mengakumulasi beberapa altcoin yang memang fundamentalnya kuat dengan narasi-narasi yang lagi in atau tren sekarang ini, sehingga peluang cuannya juga semakin besar ya teman-teman. Nah itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.